Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan para pemirsa di rumah, dan teristimewa kedua pasangan calon kita, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, kita akan memasuki segmen yang pertama, yaitu pemaparan visi misi. Untuk segmen ini, Bapak-bapak pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan masing-masing memiliki waktu 3 menit, dan hitungan menitnya dimulai dari pengucapan kata yang pertama. Kalau lewat waktu, maka dengan sangat menyesal saya akan memberhentikan pembicaraan dari bapak-bapak sekalian. Baik, mari kita akan memulai dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Risa Baru, untuk menyampaikan paparan visi dan misi selama 3 menit. Dan ini akan penting bagi kita untuk menilai dan menakar pasangan calon kita, apakah kita memberikan pilihan kepada mereka ataukah kita berikan kepada yang lain. Gunakan kesempatan ini dengan baik, Pak pasangan calon nomor urut 1. Baik, saya akan mempersilakan Bapak-bapak untuk memaparkan visi dan misi, dimulai hitungan detik menitnya dari ucapan kata yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saudara-saudara pemirsa dan penonton di rumah yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini, Tabea! Para undangan yang saya hormati, saya rasa kita debat kali ini mesti sama seperti kita foto ini ya, senyum-senyum saja ya. Untuk kepentingan Ambon bersama. Nah, saudara-saudara, tema kali ini adalah memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Tema ini sangat menarik dengan Ambon. Kita tahu Ambon ini merupakan sebuah fakta kehidupan sosial, sebuah kota yang telah berusia ratusan tahun. Kenapa? Ambon ini salah satu dari beberapa kota yang sudah membangun dan menopang kehidupan perekonomian dunia sejak abad ke-17. Oleh karena itu Ambon memiliki sebuah keunikan. Selain itu, Ambon juga hadir dan dibentuk dalam sebuah kultur yang bersifat kemajemukan atau pluralistik. Oleh karena itu kita lihat di Ambon ini ada komunitas-komunitas atau wilayah-wilayah yang kita kenal dengan Ongkuliong, Tantui, itu bukti daripada masuknya peradaban Cina. Kemudian ada komunitas yang kita sebut dengan Swabali, itu bukti daripada suatu kultural Bali. Kemudian ada bentuk-bentuk pengaruh kebudayaan Arab, Hadrat di Batu Merah misalnya. Juga kegiatan-kegiatan berupa katreji dan wals, itu adalah implementasi dari budaya Eropa. Nah, saudara-saudara, dari semangat itu, Ambon sebagai bagian integral dari Maluku, itu harga mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebagai bagian integral dari Provinsi Maluku, bersama-sama dengan kabupaten lain, pada waktu Indonesia merdeka, hanya 8 provinsi yang melahirkan ini Indonesia, termasuk Ambon bagian integral dari Maluku. Tapi kita ingat persis 18 tahun yang lalu kota ini pernah menangis. Kota ini pernah mengalami masalah yang sangat-sangat fundamental yang kita alami dalam bentuk kerusuhan sosial. Atas dasar pertimbangan itu saudara-saudara, maka ke depan obsesi, visi yang besar kepada siapapun juga, terutama kami, saya dan Pak Sarif, melihat bahwa Ambon ke depan harus dibangun dengan peningkatan kualitas harmonisasi sosial di antara satu dengan yang lain. Itu yang menjadi obsesi kita. Silakan kembali ke tempat. Baik, itulah visi misi dari Papa Risa Baru dalam tema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
Mari kita dengarkan bersama paparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2 pantas dalam tema yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Ketua KPU Panwasli Kota Ambon yang berkenan hadir, Bapak Ibu para undangan, dan juga yang kami hormati basudara yang tidak sempat hadir di tempat ini yang sementara, para pemirsa yang ada di rumah yang mengikuti siaran ini. Visi kita untuk bangun kota Ambon ke depan adalah Ambon kota berkeadaban, berdaya saing, sejahtera, berbasis potensi lokal yang berkeadilan, didukung oleh partisipasi masyarakat. Dari visi besar itu ada 5 misi. Dan terkait dengan tema debat malam hari ini, NKRI dan kebangsaan, maka ada pada visi yang kelima, yaitu meningkatkan tatanan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang demokratis dalam hubungan orang basudara, bertumpu pada nilai-nilai lokal. Ini yang akan kita kerjakan dengan program kita. Yang pertama adalah mengefektifkan dan meningkatkan peran lembaga forum antar umat beragama. Yang kedua, kita akan memberikan penguatan peran tokoh-tokoh agama melalui pengiriman para tokoh pada pusat-pusat perdamaian dunia dan training tentang penguatan kapasitas pengelolaan perdamaian. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum pendidikan orang basudara. Keempat, kita akan melakukan festival tahunan lintas etnis. Yang kelima, revitalisasi pesta rakyat dalam bentuk karnaval. Dan yang terakhir, pembangunan pusat pengelolaan multikultur di Kota Ambon. Ini program kita yang akan kita kerjakan terkait dengan tema kita di malam hari ini, apabila Tuhan mengizinkan kita menjadi pemimpin di kota ini. Masih ada waktu, Pak? Bisa ditambahkan? Selesai? Cukup, Pak? Ya. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan akronimnya pantas satu kata, sementara Paparisa baru 2 kata. Jadi mungkin disitulah ada perbedaan dalam kata-kata, gitu ya. Baik, kita telah mendengar paparan visi dan misi dari kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kita. Dan tentu ini menjadi bahan bagi kita. Tapi jangan khawatir karena masih ada lagi sesi-sesi berikutnya yang akan kita lalui. Tetapi kita akan jeda sebentar untuk pesan-pesan yang berikut ini. Nah, kita akan melanjutkan sesi ini dengan penajaman visi misi dari para pasangan calon. Dan untuk itu saya akan menyampaikan pertanyaan sebagai elaborasi dari semua apa yang tadi ditayangkan pada film pendek. Dan pertanyaan yang pertama akan disampaikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon didengarkan, Pak. Dalam visi misi dan program kerja Bapak-bapak dinyatakan bahwa pertama, meningkatkan peran pemerintah Kota Ambon dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat.
Kedua, memberdayakan dan memperkuat ormas sosial keagamaan dan LSM sebagai fungsi kontrol terhadap ketimpangan sosial dalam membangun harmonisasi. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kerukunan internal dan eksternal yang dilandasi nilai luhur orang basudara. Dan yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kualitas peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam meminimalisir dampak negatif ekstremisme masyarakat. Paling kurang ada 5 program kerja dari 18 program kerja yang terkait dengan soal harmonisasi ini. Nah, padahal di dalam realitas peran internal birokrasi pemerintah daerah pasca pilkada sering beraroma balas jasa dan balas dendam politik, sehingga terkesan mendiskriminasi kelompok tertentu yang justru dikhawatirkan dapat memicu timbulnya konflik sosial. Di dalam 18 program kerja Bapak-Bapak itu tidak ada satupun yang terkait dengan pengelolaan atau reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu belum terbaca di dalam 18 program kerja yang ada. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah konkret yang akan Bapak-Bapak lakukan jika terpilih untuk menghindari permasalahan tersebut? Jadi pasca pilkada nanti dalam penentuan jabatan-jabatan di birokrasi dan seterusnya itu bisa saja menjadi sumber konflik dari dalam birokrasi. Padahal kita ingin untuk mengajak masyarakat dalam rangka membangun harmonisasi. Nah, bagaimana langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Bapak berdua kalau Bapak berdua terpilih? Silakan, waktu yang disediakan untuk menjawab pertanyaan itu adalah 2 menit, dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Terima kasih moderator. Saya rasa pertanyaan ini tidak lagi saya mau uraikan dia untuk 5 tahun besok. Karena 5 tahun yang lalu saya telah buktikan itu dalam kepemimpinan saya. Bahwa birokrasi-birokrasi yang pada waktu itu tidak memberikan dukungan kepada saya dan Pak Sam pada waktu itu, selalu saya memberikan perhatian dan memberikan kesempatan tanpa ada semangat balas dendam politik apapun juga. Itu yang menjadi obsesi. Kadang-kadang banyak orang kaget, kok ini bisa sih tidak ada balas dendam dan apa sebagainya. Saya rasa itu jelas. Saya tidak akan mengulangi lagi untuk itu. Kalau periode yang pertama saja sudah seperti itu, kalau masyarakat memberikan kepemimpinan, pasti saya akan menjaga itu bagi yang penting kita bersama. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, silakan ditambahkan. Pak Wakil barangkali, silakan. Baik, Calon wakil maksudnya. saya kira tadi Pak Richard, pasangan wali kota saya, sudah menyampaikan pengalaman beliau ketika beliau memimpin kota ini 5 tahun yang akan datang. Dan mungkin saja karena cara memimpin kota ini dalam 5 tahun kemarin dengan tanpa membedakan siapa lawan politik dan siapa yang bukan. Dan faktanya sekarang adalah bahwa di birokrasi pemerintahan kota sekarang ini kita lihat ada yang kesana dan yang ada kemari. Mungkin saja bahwa mereka punya keyakinan bahwa Pak Richard yang memimpin kota 5 tahun kemarin ketika juga ada blok-blok yang sama seperti 5 tahun kemarin, tapi ketika beliau terpilih menjadi wali kota, beliau tidak pernah memisahkan mana yang lawan dan yang mana yang tidak. Hari ini kita lihat dan besok kita akan buktikan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya, dalam visi, misi dan program kerja Bapak-Bapak,
tertuang meningkatkan dan mengembangkan ruang terbuka hijau sebagai upaya meningkatkan perjumpaan sosial di ruang publik yang ditunjang dengan fasilitas teknologi informasi. Kita tahu bahwa perjumpaan di ruang publik maupun pemanfaatan teknologi informasi keduanya bagaikan pedang bermata dua yang memiliki nilai plus minus. Ada dampak positif tapi juga ada dampak negatif. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak-bapak jika terpilih dalam mengeliminir dampak-dampak negatif tersebut dan meningkatkan dampak-dampak positifnya? Silakan. Waktu yang diberikan sama 2 menit, dimulai dengan kata pertama. Ya, saya kira setiap kemajuan pembangunan itu tidak selamanya positif, tapi pasti ada juga nilai negatif. Dan oleh karena itu, dengan program yang sudah kita rencanakan, kita akan membuat betul perangkat-perangkat yang bisa mengawasi penggunaan IT ini secara baik, sehingga kita dapat melakukannya juga dengan baik. Selain itu, kita juga akan memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat penggunanya, supaya mereka dapat menggunakan IT ini juga secara baik untuk kepentingan yang positif, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang tentu sekarang ini tidak bisa lagi kita dengan cara manual, tapi kita sangat membutuhkan IT untuk dapat mendukung dan mempercepat informasi yang kita butuhkan dalam kebutuhan pembangunan ini ke depan. Ini sangat penting. Saya kira itu yang akan kita lakukan, dan ini tentu akan bisa mengeliminir hal-hal yang negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi. Karena apapun juga, ini bagian yang harus kita hadapi. Dan ini pilihan yang harus kita siapkan, apalagi Kota Ambon. Sebagai pintu masuk provinsi ini, pilihan kita harus kita siapkan IT yang baik bagi warga kota ini. Saya kira itu yang akan kita kerjakan. Mungkin kesempatan. Masih ada waktu, silakan Pak. Saya kira kemajuan suatu kota tidak terlepas dari kemajuan informasi. Ruang publik kota harus dimaksimalkan untuk menjaga kohesivitas antar warga. Itu apa yang kita inginkan. Menyangkut IT, kota-kota besar di dunia tanpa kecuali keniscayaan menggunakan IT. Silakan kembali. Baik, kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada kedua pasangan calon kita. Baik, kita telah mengakhiri sesi atau segmen kedua ini, dan kita akan memasuki segmen ketiga, tapi kita istirahat dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Baik, hadirin dan pemirsa, kita kembali lagi dalam debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017. Kita memasuki segmen yang ketiga, yaitu pertanyaan terkait dengan isu faktual daerah. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang sama untuk kedua pasangan calon, dan yang nanti akan mendapatkan giliran pertama untuk menjawab pertanyaan ini adalah pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat pendidikan, dan kota jasa lainnya. Adalah bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ambon tentu tetap terbuka terhadap setiap warga negara Indonesia yang ingin datang dan berusaha, bersekolah, dan menjadi penduduk kota Ambon. Menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN, kota Ambon juga akan dibanjiri dengan tenaga kerja asing.
Kondisi ini pada saatnya akan berdampak pada berbagai problem multidimensi. 3 dari sekian banyak problem dimaksud antara lain. Pertama, masalah ketenagakerjaan yang menimbulkan pengangguran terbuka, problem kerawanan sosial, gangguan kamtibmas, dan konflik horizontal yang merupakan bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Kedua, daya dukung kota Ambon yang tidak memadai lagi, kepadatan penduduk, kesemrautan lalu lintas, dan keterbatasan sumber air bersih juga menjadi problem kota Ambon ke depan yang semuanya dapat memicu kerawanan dan konflik sosial. Ketiga, masalah masifnya peredaran narkoba yang dapat merusak mental generasi muda. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi atau langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam mengatasi problem-problem di atas? Sayang sekali memang waktu yang diberikan juga kepada setiap pasangan calon adalah 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang cukup panjang itu, Pak. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Sama dengan waktu 2 menit dimulai dengan kata pertama. Silakan. Bapak Ibu sekalian, Kota Ambon ini mesti kita bangun dengan menggunakan konsep yang jelas. Kota ini kecil dan padat tentunya, punya persoalan yang cukup banyak, terutama persoalan sosial. Dan karena itu kita punya konsep adalah membagi kota ini atas 6 kawasan wilayah satuan pengembangan pembangunan. 6 kawasan wilayah itu terdiri dari 5 kecamatan dan 1 kawasan wilayah khusus daerah Bandara Patimura Laha. Kita harus bangun dengan pendekatan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Ini harus kita bangun. Dan karena itu pendekatan kita untuk menghadapi lapangan kerja, kita punya program jelas dengan program pro rakyat, yaitu penyediaan lapangan kerja yang luas untuk mengatasi masalah tenaga kerja. Di sektor pendidikan, kita juga menyediakan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Demikian terminal dan pasar yang baik yang akan kita kembangkan ke depan. Ini program yang akan kita kerjakan demikian, revitalisasi kawasan kumuh di daerah Kota Ambon menjadi kawasan yang bersih dan sehat. Demikian pula kita akan melakukan kembali revitalisasi Pasar Mardika maupun Pasar Batu Merah dan terminal, sehingga menjadi pasar-pasar tradisional yang layak, sehingga masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk kerja dan berjualan dengan baik di pasar. Selain itu, kita juga akan mengembangkan kawasan kecamatan. 6 kawasan ini akan kita bangun secara bersama sehingga terbuka kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di tiap-tiap kecamatan yang berpengaruh terhadap lapangan kerja secara baik dan proses ekonomi juga bertumbuh secara baik ke depan. Terima kasih. Pas waktunya. Baik, kita akan mendengar jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Apakah pertanyaannya mau diulangi atau masih? Oke, silakan. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Kita berada sekarang pada era masyarakat ekonomi Asia. Masyarakat ekonomi Asia ini, dia merupakan tantangan, tapi juga dia merupakan peluang bagi kita. Oleh karena itu, dampak daripada terbukanya sebuah hubungan regional internasional seperti ini, dia akan bisa berdampak negatif bagi kita kalau kita tidak siap untuk menghadapi itu. Masalah-masalah sosial yang dikemukakan di Ambon itu adalah realita. Oleh karena itu, dalam visi misi kita, jelas kita katakan, moto kita adalah Ambon untuk semua. Sebagai bagian integral dari Indonesia, siapapun juga berhak untuk mengadu dan beraktivitas di kota ini sebagai konsekuensi pada itu. Dalam semangat itu, lalu bagaimana menjawab masalah-masalah yang kita hadapi?
Saudara-saudara, dengan kondisi kota Ambon dan peluang yang ada, masalah penyediaan lapangan kerja yang besar itu hanya retorika politik. Gak mungkin, saudara. Kita harus realistis untuk menghadapi itu. Oleh karena itu, kata kunci untuk itu semua adalah peningkatan kualitas sumber daya melalui pendidikan. Dengan pendidikan bisa kita menghasilkan sumber pekerjaan yang baru. Melalui pendidikan bisa kita menekan laju kriminalitas, terutama drug dan obat. Itu antara lain beberapa hal yang harus kita kerjakan. Karena apa? Kita tidak mungkin akan membebaskan diri dan tidak bisa menjadi sebuah komunitas yang tertutup daripada perkembangan dunia seperti ini. Ciri masyarakat sekarang adalah penguasaan informatika dan teknologi. Untuk menjawab itu, kata kuncinya sumber daya pendidikan. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Saya harap tenang. Debat malam ini juga ditonton oleh saudara-saudara kita di rumah. Kalau kita ribut pada waktu pembicaraan, itu akan mengganggu saudara-saudara kita di rumah dan mereka tidak akan mendengar dengan baik. Karena itu, kalau ingin pasangan calonnya dipilih, ya harap tenang supaya apa yang dibicarakan bisa dipahami oleh teman-teman kita di rumah, ya. Baik, kita telah mengakhiri segmen ketiga dan saya berikan kesempatan kita memberikan aplaus yang meriah kepada kedua pasangan calon. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke segmen keempat, kita jeda iklan sejenak. Baik, kita kembali dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017. Kita akan memasuki segmen-segmen yang makin panas karena pada segmen keempat ini akan dilakukan saling bertanya di antara para pasangan calon. Dan untuk kesempatan yang pertama saya akan memberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan kesempatan bertanya diberikan durasi waktu 1 menit dan kesempatan untuk menjawab diberikan durasi waktu 2 menit. Juga dimulai dari kata pertama. Saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan, Pak. Nomenklatur pemerintah kota yang baru dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam upaya untuk mengembangkan peningkatan kualitas kebangsaan dari para generasi muda, saya dan Pak Sarif telah menyiapkan konsep program pembinaan bersama pemuda lintas agama, baik pemuda gereja, baik remaja masjid, baik pemuda-pemuda agama lain, dalam sebuah program kebangsaan setiap tahun. Diharapkan pada waktu mereka menjadi pemimpin, komunikasi sosial mereka sudah terbangun sejak mereka masih muda. Oleh karena itu menurut hemat saya, kira-kira apa yang saudara buat dalam rangka peningkatan kebangsaan di antara generasi muda? Terima kasih. Cukup, Pak. Silakan pasangan calon nomor urut 2. Kita memberikan kesempatan 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Dimulai dari kata yang pertama, silakan. Saya tentu merasa bersyukur karena sebagai mantan Ketua Angkatan Muda GPM Daerah Pulau Ambon, ya, kita tentu punya program-program yang jelas yang akan kita buat bagi kepentingan generasi muda di kota ini. Dan itu tentu akan kita buat dalam kerjasama dengan semua organisasi kepemudaan di kota ini sebagai sebuah kekuatan sosial yang akan ikut bersama-sama
karena ini tidak bisa satu orang per orang, tapi seluruh warga kota ini, seluruh komponen generasi muda harus kita libatkan secara bersama-sama untuk membangun kehidupan kepemudaan yang lebih baik ke depan, bukan saja di dunia olahraga, tapi pemuda kita harus siap menyongsong pembangunan 5 tahun ke depan. Dan ini harus kita siapkan tidak hanya untuk olahraga. Olahraga itu bagian kecil dari upaya kita untuk memperkokoh kebangsaan. Tapi selain itu sumber daya generasi muda ini mesti kita siapkan, terutama untuk menyongsong masyarakat ekonomi Eropa yang semakin mendesak. Ini harus menjadi pilihan kita untuk bekerja secara maksimal ke depan. Pak Wakil, dipersilakan. Baik. Silakan. Kalau Pak Poli ini mantan ketua MGPM, beta dan Paris juga mantan ketua KNP Maluku. Yang pertama adalah nomenklatur ini meringankan beban pribadi sebagai mantan pimpinan pemuda. Semua akses kepemudaan akan kita berikan lewat dinas ini. Jadi tidak ada lagi bantuan pribadi-pribadi. Kita alokasikan semua bantuan pemuda dalam batang tubuh APBD Kota Ambon. Baik kegiatan-kegiatan yang formal maupun kegiatan-kegiatan informal dalam rangka menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, kesempatan berikutnya kita akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan juga untuk bertanya adalah 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Terkait dengan tema debat kita malam hari ini, bahwa selama ini Kota Ambon terkenal sebagai kota multikultur, di mana di dalam kota ini hidup berbagai suku ada di dalamnya. Dan ini memang menjadi daya tarik dari Kota Ambon. Saya ingin bertanya bagi Bapak berdua, bahwa sistem ini merupakan pengetahuan sosial yang terjaga selama ini lewat budaya lokal kita. Tetapi realitas kota ini bahwa hidup banyak sekali multikultur di kota ini. Dan oleh sebab itu, terkait dengan ini kita tanya, apakah ada bentuk konkret yang akan dilaksanakan sebagai modal sosial baru selain pelagandung untuk meningkatkan keberabatan masyarakat di kota ini. Terima kasih, waktunya selesai. Silakan Bapak-bapak pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Terima kasih Pak Poli. Saudara-saudara sekalian, dari awal pada saat saya menyampaikan visi saya telah saya jelaskan bahwa Ambon ini sejak dulu dia sudah merupakan kota yang bersifat multikultural. Bahkan bukan itu saja, Ambon terbentuk karena sebuah keanekaragaman budaya. Ambon terbentuk, pluralisme itu merupakan salah satu komponen penentu pembentukan ini kota. Nah, oleh karena itu realitas seperti ini itu yang tidak bisa kita abaikan. Bahwa apa yang dikatakan oleh tadi calon wali kota dari pasangan nomor 2 itu sebuah realita bahwa sikap, sifat, ciri pluralisme yang dimiliki oleh kota ini menjadi sebuah kekuatan dan potensi bagi kita ke depan. Oleh karena itu dalam konsep besar Pak Gubernur Maluku misalnya, Ambon ini harus menjadi laboratorium kurikulum kerukunan antar umat beragama. Dalam konsep kita bukan lagi laboratorium, Ambon harus menjadi tempat pesemayam kerukunan antar umat beragama. Ini ya wujud daripada Ambon. Besparawi terbukti, MTQ terbukti. Saya optimis pada waktu 2018 Pesta Paduan Suara Katolik juga akan terbukti sebagai wujud daripada sebuah keanekaragaman pluralisme yang hidup di tengah-tengah rakyat masyarakat Ambon. Baik, dilanjutkan masih ada waktu. Ya, fakta sosial kita di kota Ambon ini
membuktikan bahwa kehidupan sosial masyarakat kita beragam, beraneka ragam. Dan oleh karena itu di mana-mana saya sendiri mengatakan bahwa Ambon ini hanya bisa Baik, dibangun. terima kasih. Kita sudah mendengar pertanyaan dan jawaban dari masing-masing pasangan calon. Kita nanti akan masuk juga dalam perdebatan yang lebih hangat lagi karena nanti akan ada saling tanggap menanggapi di antara jawaban para pasangan calon. Dan untuk itu saya sekali lagi mengharapkan para pasangan calon untuk tidak bertepuk tangan pada saat pasangan calon sedang berbicara. Hadirin dan pemirsa, kita kembali lagi dalam debat publik putaran kedua atau putaran terakhir pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017. Kita akan memasuki sesi yang kelima atau segmen kelima, yaitu pasangan calon saling bertanya dan saling menanggapi. Jadi nanti akan ada bertanya, menjawab, menanggapi dan menanggapi lagi kembali tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon. Dan untuk itu saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Setiap pertanyaan juga diberikan durasi 1 menit. Dan setiap jawaban dan tanggapan diberikan waktu durasi 2 menit. Baik. Dan untuk sesi ini, kedua pasangan calon semuanya berdiri untuk nanti saling berdebat, saling menanggapi. Dan saya mungkin mengambil posisi di tengah sebagai wasit. Dan kita semua akan menyaksikan serunya debat pada sesi yang kelima ini. Baik. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita akan memberikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang beta hormati Pak Aris dan Pak Syarif. Kota Ambon ini diberi anugerah menjadi ibu kota Provinsi Maluku. Sehingga kota ini bagaikan gula yang dikelilingi oleh semut. Begitu banyak suku, etnis, agama yang hidup di kota ini secara plural. Beta tanya sederhana saja. Apakah kira-kira Bapak berdua tahu ada berapa etnis suku yang hidup di kota ini? Saya harap tenang. Dan sejauh mana kira-kira Bapak berdua ketahui apa saja yang sudah pernah mereka lakukan? Yang berikut, bagaimana intervensi program Bapak berdua untuk menjaga koeksistensi etnis-etnis di kota ini? Saya kira itu sederhana saja, Pak. Ya, sebelum saya berikan kesempatan untuk menjawab, saya minta pada saat pasangan calon bertanya, tidak boleh memberi tepuk tangan, ribut dan segala macam. Nanti pasangan calon yang ditanyakan itu tidak akan tahu apa pertanyaannya. Dan itu berbahaya bagi kita. Saya mohon pengertian baik. Ya, sekali lagi saya mohon pengertian baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang ada di ruangan ini, terutama para pendukung pasangan calon. Baik, kita akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Iya, saya rasa ini pertanyaan yang menarik sekali. Artinya dari apa yang ditanyakan, paling tidak ada sebuah kredo, ada sebuah pengakuan bahwa memang Ambon ini untuk semua. Artinya begitu banyak etnis yang ada di kota ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sampai oleh karena itu kalau tidak berlebihan, kalau dapat disebutkan bahwa sebetulnya Ambon ini adalah representasi dari sebuah Indonesia mini, ya. Nah, saudara-saudara, kalau soal jumlahnya, saya rasa nggak ada seorang pun tahu berapa banyak etnis yang ada di kota Ambon ini, ya. Saya rasa nggak ada, karena ini kota yang terbuka, siapapun juga bisa datang untuk bisa beraktivitas. Tetapi motto Ambon untuk semua itu adalah sebuah pengakuan terhadap realitas sosial yang ada di kota ini. Dalam semangat itu lalu saya mau katakan Bapak Ibu sekalian,
soal kebijakan program, tidak bisa kita memilah-milah, ini untuk suku Buton, ini untuk suku Makassar, ini enggak. Program itu untuk rakyat dan warga negara Indonesia. Siapapun dia, itu program diarahkan untuk bermuara ke situ. Saya rasa itu yang bisa saya sikapi. Mungkin Pak Wakil bisa menjawab, karena Pak Wakil ini kan dari utara, ya. Tapi menarik juga karena begitu berkarier dan Pak Sarif ini, ya, walaupun dari Ternate, tapi dalam perilakunya itu lebih Ambon dari orang Ambon lagi. Silakan. Ya, Ambon ini Indonesia mini. Dan oleh karena itu maka kalau bicara soal berapa suku yang hidup dan berkembang di kota ini, suku Sulawesi Tenggara saja ada 32 suku. Baru Sulawesi Tenggara sudah 20. Baik, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2, silakan menanggapi atau memberikan sanggahan terhadap jawaban yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Silakan 2 menit. Memang kalau soal retorika di Republik ini Pak Risat ahlinya. Tapi substansi jawabannya itu umum. Semua anak kecil bisa jawab seperti itu. Bagaimana kita mau melakukan intervensi program sementara kegiatan-kegiatan basudara etnis ini aja nggak diketahui. Ada 16 etnis yang sudah membuat satu wadah dan memang harus diakui, ya, wadah itu namanya Baileu Nusantara. Itu terhimpun semua etnis yang ada di kota ini. Kalau ada wadahnya, lalu kemudian kita harus membuat program untuk memfasilitasi kehidupan ini. Nah, mereka sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Memang saya akui, Paris dan saya tidak menyentuh mereka sampai dengan berakhir masa jabatan. Tapi komitmen politik Pak Poli Kastanya dan saya, mereka ini akan menjadi pilar kebinekaan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Pak Poli bisa tambah. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi ada 6 etnis yang ada di kota Ambon. Itu antara lain saudara-saudara saya dari Sumatera yang terdiri dari Minang dan Batak. Ada saudara-saudara saya dari Jawa dan Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Saya minta Sunda, tenang. Banten, dan Trenggalek. Sulawesi Selatan. Saya minta tenang. Saya minta Dari tenang. Sulawesi Selatan ada Saya minta tenang. saudara-saudara dari Saya minta saudara tenang. saya dari Buton dan Makassar, Toraja dan juga Manado. Dari Kalimantan, Bali dan Papua. Maluku Utara, Ternate, Sanana, Tobelo, Obi dan Bacan serta Halmahera. Dan berbagai subetnis di Maluku. Bapak Ibu sekalian, Waktu untuk selesai. itu kita Waktu akan selesai. buat program Waktu selesai, Pak. dengan budaya Nusantara setiap Waktu tahun. selesai, Pak. Waktu selesai. Saya akan mengeluarkan semua kalau biarlah yang di rumah aja yang menyaksikan. Kalau Anda tetap beri. Ya. Saya minta kali ini saya akan meminta pihak keamanan untuk mengeluarkan yang beribut. Ya. Saya akan mengeluarkan siapa yang ribut. Saya minta petugas keamanan untuk siap. Baik. Saya sekali lagi jangan sampai terjadi seperti tadi. Baik, kita akan sampai pada jawaban atau tanggapan atau sanggahan dari pasangan calon nomor urut 1 terhadap sanggahan atau tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 2 menit. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan, Pak. Terima kasih moderator. Saudara-saudara, realitas sosial membuktikan bahwa organisasi-organisasi seperti Baileu Nusantara itu adalah sebuah organisasi dalam rangka mengakomodir etnis-etnis yang ada. Fakta membuktikan, saya jadi wali kota, komunitas masyarakat Lampung datang, dan saya arahkan, itu kan ada forum komunikasi. Tidak Pak, kita tidak masuk ke situ. Ada komunitas datang, Pak,
ini kita mau minta bantuan Bapak untuk itu. Nah nanti kita mainkan, kita arahkan dalam, tidak Pak, kita tidak tergabung dalam situ. Jadi itu hanya sebuah formalitas. Yang paling utama itu realita membuktikan bahwa tiap-tiap etnis itu memiliki paguyuban-paguyuban tersendiri, ya. Tetapi dalam kebijakan tidak bisa. Kebijakan tidak bisa kita buat untuk memberikan ini, nggak bisa. Mereka adalah rakyat Indonesia. Tidak boleh kita pendekatan primordialisme dalam semangat kebangsaan kita. Nggak mungkinlah untuk itu, ya. Nggak mungkinlah dengan pendekatan seperti itu. Kita memberikan ruang. Saudara-saudara Trenggalek, silakan menjual bakso dan semuanya. Saudara-saudara dari Jawa, silakan bawa sayur dengan Honda dan sebagainya. Itu ruang-ruang yang kita buat. Saudara-saudara di Sulawesi Tenggara, silakan saudara jualan di pasar ikan dan sebagainya. Tidak mungkin kita mengatur secara parsial tiap-tiap etnis dengan kepentingan-kepentingan. Enggak, itu justru akan mempertajam dan memperuncing primordialisme di antara satu dengan yang lain. Silakan ditambahkan, masih ada waktu 16 detik. Cukup. Ya. Seperti itu sebenarnya yang kita kehendaki. Biar pilkada kita aman dan tentram. Baik, silakan tepuk tangan dulu. Silakan tepuk tangan dulu. Ya. Silakan tepuk tangan dulu, saya berikan kesempatan. Oke, sudah cukup tepuk tangannya. Pada waktu pasangan calon berbicara, saya minta tidak ada tepuk tangan. Ya. Baik, kita akan melanjutkan segmen ini dengan kesempatan. Saya akan silakan pasangan calon tetap berada di podium. Tetap berada di podium. Ya, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai dengan kata pertama. Silakan Pak. Baik, Pak Poli dan Pak Sam yang saya hormati, topik debat kita pada malam hari ini adalah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Kita bicara soal kebangsaan, tadi sudah kita diskusikan bersama. Fakta membuktikan bahwa Ambon ini adalah bagaikan Indonesia mini, hidup berbagai suku dan agama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa di beberapa kesempatan kemarin ketika Bapak berdua berkampanye, Bapak berdua mengatakan bahwa sudah saatnya kita pilih wakil wali kota yang salam Ambon. Apa sesungguhnya yang Anda maksudkan dikaitkan dengan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan? Terima kasih. Cukup? Baik. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 Ya, saya untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari kata yang pertama. Ya, saya kira mudah-mudahan pertanyaan ini tidak salah dengar. Karena sepanjang kita berkampanye, tidak pernah kita mendiskreditkan orang. Tapi kita berupaya untuk hanya menjelaskan program-program kerja kita. Karena kita ingin mencerdaskan pemilih di kota ini. Supaya pemilih memilih pemimpin bukan hanya berretorika, tapi harus punya program kerja yang jelas. Dan kita tidak pernah juga menjual isu di dalam kampanye kita. Ini jelas kita. Sebagai pasangan calon kita hanya berkewajiban menjelaskan program kita untuk membangun kota Ambon ini 5 tahun ke depan. Yang lain tidak kita jelaskan di situ. Saya kira kalau itu mungkin keliru dalam mendengar atau mendapat informasi yang salah. Tapi yang jelas kita punya program konsep untuk membangun kota ini jelas untuk 5 tahun ke depan. Baik, silakan dilanjutkan, masih ada waktu. Iya. Ruang ini adalah ruang Indonesia kecil. Pasangan pantas di mana-mana dari awal kampanye sampai akhir masa kampanye
yang kita jual adalah komitmen untuk membangun Kota Ambon. Rekam jejak kami berdua. Apa yang akan kami kerjakan 5 tahun ke depan. Dan kami membanggakan bahwa dengan latar belakang birokrat kami berdua menjadi daya tarik bagi 9 partai politik 25 kursi untuk memberikan dukungan kepada kami. Jadi kalau mau fitnah, mau serang, beta kira salah apa? Karena sepanjang keluar dari mulut Paulus Kastanya dan Sam Latugonsina adalah hanya rekam jejak, program kerja, dan dukungan politik. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari pasangan Bapak-bapak, saya persilakan masih tetap di tempat. Itulah jawaban dari pasangan calon nomor 2 terhadap pertanyaan tadi, dan saya mempersilakan pasangan calon nomor 1 untuk memberikan sanggahan atau tanggapan terhadap jawaban yang diberikan. Waktu 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Saya rasa menarik sekali yang direspon oleh Pak Poli dan Pak Sam. Memang betul bahwa pasangan ini tidak menyampaikan testimoni seperti itu. Tetapi tim kampanye adalah tim yang kolegial. Dari data rekaman yang dimiliki oleh masyarakat membuktikan bahwa tanggal 15 Januari jam 23:12 pernyataan itu keluar pada saat kampanye di tengah-tengah masyarakat dan secara khusus di Mangga 2. Di Mangga 2. Sudah waktunya tidak lagi memilih Islam Ambon. Ini sebuah testimoni yang provokatif dan kontradiksi dengan nilai-nilai kebangsaan bangsa kita. Saya rasa itu yang realita yang kita hadapi. Pak Poli dan Pak Sam tidak ngomong itu. Tapi tim kampanye sebagai bagian kolegial itu disampaikan dalam bentuk testimoni. Dan rakyat punya rekaman tentang itu. Itu yang mengganggu integritas dan jati diri daripada beliau sebagai putra Indonesia. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, waktu masih 40 detik. Iya, saya kira ini pertanyaan ini menarik ya. Saya memang tidak langsung menuduh bahwa pasangan ini yang, tapi seperti apa yang tadi disampaikan oleh calon wali kota saya, Pak Richard. Di beberapa tempat, dalam catatan saya ada di Benteng Atas, ada di Mangga 2, bahkan kemarin tanggal 5 di sana di Terminal Transit Pasuk. Juga ada pernyataan-pernyataan yang sangat provokatif. Ini sudah harus kita hentikan, saya kira. Saya kira ini harus kita hentikan. Rakyat sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Baik. Baik, terima kasih. Ya. Kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan atau tanggapan terakhir kepada tanggapan yang diberikan atau sanggahan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan sama 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Ya, Saya harap waktu sebentar. Saya harap tenang. Kalau Bapak Ibu mau, saudara-saudara sekalian, sebentar Pak. Saya harap tenang. Waktu dikembalikan dulu. Ya. Saya minta ini yang terakhir ini. Jangan sampai dari tadi sudah bagus-bagus, terakhir kacau. Saya minta saja 2 menit, tolong tenang. Setelah itu kita boleh bertepuk tangan, ya, boleh yel-yel dan seterusnya. Sanggup? Sanggup? Terima kasih. Kita berikan kesempatan pada Bapak untuk memberikan sanggahan ataupun tanggapan terhadap sanggahan yang diberikan tadi. Waktu 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. ya, saya kira kalau itu, menurut catatan saya sama sekali tidak ada penjelasan soal itu. Kita hanya sepanjang kampanye menjelaskan soal program kerja kita, visi misi kita kepada warga kota ini. Karena memang kita rindu supaya warga kota ini mengerti tentang pendidikan politik untuk memilih pemimpin sesuai dengan apa yang dia sampaikan.
Itu komitmen kita. Dan karena itu kita selalu berusaha untuk menjelaskan kepada konstituen kita bahwa visi misi kita untuk bangun kota Ambon adalah demikian, dan program-program pro rakyat yang akan kita kerjakan 5 tahun demikian, itu saja yang kita jelaskan. Yang lain malah tidak pernah kita jelaskan dan tidak pernah kita dengar. Dan karena itu kita menganggap itu persoalan biasa, karena kita tidak pernah dengar. Dan di dalam perebutan untuk mencapai kekuasaan mungkin saja ada orang yang main itu, tapi bagi kita punya tim, kita punya komitmen bahwa kita bekerja dan kita berjuang dengan sepenuh hati, dengan mencoba untuk merebut hati rakyat kota Ambon dengan program dan konsep yang kita miliki. Itu pilihan kita. Baik, waktu masih ada 40 sekian detik. Ya, saya kira kalau ini dijadikan debatable tidak mencerdaskan. Kita juga dizalimi. Paris itu dalam kampanye bilang kita ini nyolong. Apa ini etis? Nomor 2 diidentikan dengan nyolong. Kita tidak komplain, biasa saja. Jadi forum ini forum penjelasan visi misi. Mari kita tetap on the track bicara tentang program dan visi kita. Saya kira itu yang menarik buat rakyat. Hal-hal di luar konteks itu kita jaga bersama. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih. Saya kira kita telah mengakhiri segmen kelima dan kita akan memasuki segmen ke-6 yang terakhir, yaitu closing statement. Tetapi sebelumnya kita beristirahat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah, kita kembali dalam debat publik tahap kedua calon wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017 dengan tema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Dan kita akan memasuki segmen yang terakhir dalam debat kali ini, yaitu closing statement dari setiap pasangan calon. Dan untuk kesempatan yang pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikannya dalam durasi waktu 2 menit, dimulai dari kata yang pertama dan bisa kedua pasangan calon bergantian untuk memberikan pernyataannya. Waktu dimulai dari kata pertama. Terima kasih kepada para undangan yang hadir. Terima kasih kepada seluruh rakyat dan masyarakat Kota Ambon yang telah mengikuti debat publik pada malam hari ini. Saudara-saudara, jabatan itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu menjadi wali kota dan wakil wali kota buat saya dan Pak Sarif itu bukan tujuan, itu pilihan kita. Karena kalau jabatan ini tujuan, kita akan pakai segala cara untuk mendapatkan kekuasaan ini. Tapi karena ini pilihan, kita mempersiapkan diri secara baik untuk melayani rakyat dan masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dalam debat publik ini saya mau menghimbau saja. Mari sebagaimana foto-foto di atas ini, kita menghadapi hari-hari terakhir dengan senyum saja, karena kita bersaudara. Jangan kita menyelimuti seluruh persiapan kita dengan cara-cara yang provokatif. Karena saya bilang jabatan itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu hindari cara-cara yang provokatif. Saya sedih sekali karena masyarakat melaporkan dengan cara seperti begini. Saya tidak menuduh bahwa ini Papoli dan Pesam. Saya tidak menuduh. Tetapi karena ini cuma 2 pasang, saya rasa mungkin pasangan ketiga setan yang mengambil bahagian dari kesengketaan ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Ini juga himbauan kepada aparatur penyelenggara KPU. Terima kasih, Tuhan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Masih ada waktu 9 menit, 9 detik, cukup. Baik, saya persilakan duduk kembali.
Ya. Ya. Tadi ketika pasangan calon nomor urut 1 menyatakan closing statement-nya, teman-teman pendukung memberikan tepuk tangan. Tapi saya minta untuk bagian daripada pasangan calon nomor urut 2, maka yang berhak hanya pasangan calon nomor urut 2. Kalau suara itu mengacaukan saudara-saudara kita di rumah untuk mendengar pernyataan, maka yang rugi juga pasangan calon yang sama, bukan pasangan calon yang lain. Seperti itu. Karena kita punya saudara-saudara di rumah sangat antusias untuk mengikuti perdebatan ini. Karena ini akan memberikan bekal kepada kita untuk menentukan pilihan kita pada tanggal 15 Februari yang akan datang. Baik, saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement. Waktu yang diberikan 2 menit, dimulai dari kata yang pertama. Boleh kedua pasangan calon saling menyatakan pendapat. Silakan. Saudara semua, kita akan melakukan pilkada di kota ini. Dan kita akan melahirkan pemimpin yang amanah dan mau melayani masyarakat kota ini. Saudara semua, malam ini telah mendengar visi dan misi yang telah kita sampaikan terkait dengan tema debat malam ini. Untuk itu pantas kami mengharapkan dari ketong semua untuk tetap menjaga persekutuan di antara kita dengan saling menghargai satu dengan yang lain di tengah kepelbagaian dan kepelbagaian kita bersama. Mari, basudara beta dari Nusa Niue, mari basudara beta dari Le Timur Selatan, mari basudara beta dari Sirimau, mari basudara beta dari Baguala, mari basudara beta dari Teluk Ambon. Ketong sudengar visi misi malam hari ini. Mari ketong ingat, jangan lupa pas sekali tanggal 15 Februari tahun 2017, ajak saudara dan teman datang rame-rame di TPS, lalu buka kertas suara. Ada 2 nyong Ambon yang pakai baniang dan kabaya dangsa. Jangan lupa tanggal 15 Februari nanti, coblos Tomar, coblos Tomar, karena pantas bisa bikin lebih. Silakan, masih ada waktu. Tuhan berkati ketong semua. Tuhan berkati Ambon Malaysia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah, perdebatan antara kedua calon sudah kita dengarkan, dan sebagai pemilih yang cerdas, mari kita menilai, kita menakar, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh visi, misi dan program kerja yang telah dipaparkan tadi dalam kerangka tema malam ini, yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Jangan lupa pada tanggal 15 Februari, berikan pilihan yang tepat kepada pemimpin yang menurut Anda cerdas, bermoral, berintegritas. Dan saya kira malam ini, kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kita membuat bingung kita siapa yang akan kita memilih, karena dua-duanya luar biasa. Kedua-duanya luar biasa. Pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2, semuanya luar biasa. Karena itu, silakan kita memilih berdasarkan hati nurani dan rasionalitas kita. Baik, saya kira untuk menutup acara debat kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdiri
untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kita minta pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 saling berjabat tangan, saling berpelukan untuk menciptakan pilkada damai bagi kita semua pada 15 Februari yang akan datang. Silakan saling berpelukan. Ya. Makasih banyak.